Seumpama biji Shalom, sahabatnya Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita membahas yaitu disebutkan melakukan yang Dia mau, melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita berada di dalam janjinya Tuhan. Bukan sedang berada dalam janjinya Tuhan saja, kita sedang berada dalam rancangan Tuhan. Dan kemarin kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita tidak turun tapi kita naik, kita tidak ekor tapi kepala. Dan kita akan mengerti orang yang hidup dalam rancangan Tuhan itu selalu happy ending. Selalu diakhiri dengan kepala, diakhiri dengan naik dan tidak turun. Saya akan bacakan ulang dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Disebut bahwa ada rancangan yang bukan kecelakaan, itu rancangan Tuhan. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, bukan berarti kita ini tidak bisa menerima ketidakadilan dari orang lain. Kita bisa menerima ketidakadilan dari orang lain. Sebagai contoh adalah kita telah melihat apa yang terjadi pada seorang hambanya yang bernama Yusuf. Dia telah mendapat visi Tuhan yang begitu jelas. Tetapi ada orang-orang di sekitarnya yang bernama yang juga adalah saudaranya, dia itu membuat masalah dalam kehidupan Yusuf. Dia dimasukkan sumur, dia dijual, dan setelah dijual tidak selesai dijual, di tempat yang lain pun dia mengalami ketidakadilan dan dia terpaksa harus masuk penjara pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi kita mengerti bahwa rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak pernah yang disebut turun, tapi selalu di ending itu naik. Kita tidak pernah menjadi sesuatu yang bawah, tapi endingnya kita akan menjadi sesuatu yang di atas. Itu ekor akan menjadi kepala, tidak turun tapi naik. Itu rancangan yang Tuhan berikan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita bebas atau bisa terbebas dari ketidakadilan di sekitar kita. Kita bisa mengalami ketidakadilan dari saudara kita, dari rekan-rekan kita, dari keadaan alam ini pun kita juga bisa mengalami ketidakadilan. Tetapi kita mesti ketahui bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ini adalah orang yang melakukan apa yang Dia mau, melakukan apa yang Tuhan mau, kita hidup di dalam rancangannya, dan rancangan Tuhan itu akan menampilkan kita menjadi seorang pemimpin atau seseorang yang di atas, yang tidak ekor tapi kepala. Dan inilah yang terjadi pada Yusuf. Di akhir dalam perjalanan ini, Yusuf menjadi sesuatu yang besar. Saudara-saudaranya harus menjadi bagian, dia minta pertolongan daripada Yusuf. Dan orang yang ada di dalam rancangan Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang Dia mau. Sekalipun situasi mungkin tidak nyaman. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ternyata Yusuf tahu memang dia mengalami ketidakadilan, tapi bagi orang yang melakukan apa yang dia mau, dia akan bisa berkata bahwa Tuhan mengubah yang tidak baik itu menjadi baik, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, sehingga Tuhan telah mengubah sesuatu yang tidak nyaman menjadi nyaman dengan tujuan, yaitu sesuatu yang ilahi. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita mengalami yang tidak nyaman,
karena kita ini ada ketidakadilan di sekitar kita. Jangan patah semangat ketika kita melakukan apa yang Dia mau. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, karena di ujung sana ada bagian yang luar biasa yang Tuhan tata supaya kita menikmati sesuatu yang datang daripada Tuhan. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Tetap kita melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita boleh sampai pada rancangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, biarlah yang mendengarkannya diberkati Tuhan dan hidup tetap melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami sampai pada rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan di akhir zaman, dan sampai jumpa esok pagi.